Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlus sunnah. Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Beda kalau mereka meyakini bahwasanya boleh minta ke kuburan Nabi, ya ini lain cerita. Pergi ke mayat kemudian minta kepada mayat itu sudah masalah tauhid, masalah syirik atau tidak. Ini lain cerita. Mereka jelas bukan Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid, hanya sekedar tahlilan, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang lain, ya. Karena bid'ah bertingkat-tingkat, ikhwan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Ahlus sunnah adalah bid'ah-bid'ah besar. Bisa bid'ah akidah. Seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini bid'ah-bid'ah besar yang mengeluarkan seorang dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Faham? Bertawassul kepada yang sudah meninggal dunia telah dipraktekkan oleh sahabat Nabi, padahal beliau sallallahu alaihi wa alihi sudah meninggal dunia. Sekarang mari kita simak pernyataan As-Samhudi, seorang ulama Ahlus sunnah yang asli, yang ilmunya bila dibandingkan dengan ustadz cerdas dan gerombolannya antara Masyrik dan Maghrib. Sebelum kita mendengar pernyataan As-Samhudi tentang tawassul, mari kita simak biografi beliau. Dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus sunnah, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 307. Az-Zirikli berkata, As-Samhudi, Ali bin Abdullah bin Ahmad Al-Hasani bermazhab Asy-Syafi'i, sampai kalimat seorang ahli sejarah Madinah Al-Munawwarah dan mufti kota tersebut. Setelah kita mengetahui bahwa As-Samhudi adalah mufti kota Madinah Al-Munawwarah, mari kita simak bagaimana keyakinannya terhadap tawassul. Dalam kitab Wafa'ul Wafa, karya As-Samhudi, salah satu ulama Ahlus sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan keempat tahun 1984, halaman 1371. As-Samhudi berkata, ketahuilah bahwa istighatsah dan meminta syafaat melalui Nabi dengan kedudukan dan keberkahan beliau sallallahu alaihi wa alihi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk perbuatan para nabi dan rasul. Kami tegaskan, termasuk perbuatan para nabi dan rasul, juga perjalanan hidup salaf soleh. Hal itu terjadi di semua keadaan, baik sebelum terciptanya beliau sallallahu alaihi wa alihi di dunia maupun setelah terciptanya di kehidupan dunia ini, alam barzah maupun di hari kiamat. Dari pernyataan As-Samhudi ini, bukan hanya tawassul yang dibolehkan oleh beliau, bahkan istighosah pun telah dianjurkan olehnya. Namun tetap di hadapan kelompok ustadz cerdas ini, hal tersebut diharamkan, sekalipun datangnya dari ulama besar. Sekarang mari kita simak pernyataan Ibn Salah, seorang ulama Ahlus sunnah yang asli, yang ilmunya bila dibandingkan dengan ustadz cerdas dan gerombolannya antara langit dan sumur. Namun sebaiknya para pemirsa mengetahui kedudukan ulama ini di hadapan Imam Az-Zahabi, yang mana gerombolan ustadz cerdas ini selalu menjadikan Az-Zahabi sebagai rujukannya. Dalam kitab Tarikh Islam, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus sunnah, jilid 47, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan pertama tahun 1998, halaman 184 sampai 187. Az-Zahabi berkata, Utsman bin Abdurrahman bin Utsman, yaitu Ibn Salah, adalah seorang imam dan mufti Islam, sampai kalimat yang bermazhab Asy-Syafi'i, sampai kalimat beliau adalah sosok imam yang unggul, seorang hujjah dan mendalam di bidang keilmuan agama. Kemudian Az-Zahabi berkata, beliau memiliki mazhab yang baik, sesuai mazhab salaf. Sekarang mari kita simak pernyataan Ibn Salah yang dipuji oleh Imam Az-Zahabi tentang hukum tawassul. Dalam kitab Fatawa wa Masail karya Ibn Salah, salah satu ulama Ahlus sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 210. Ibn Salah berkata,
Hal itu karena kekeramatan para wali dari umat beliau sallallahu alaihi wa alihi dan diijabahnya orang yang bertawassul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, diijabahnya orang yang bertawassul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dalam hajat serta permintaan tolong mereka setelah bertawassul melalui Rasulullah di dalam kesulitan merupakan bukti yang jelas untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi serta mukjizatnya yang terpancar, tidak ada yang dapat menghitungnya dan membatasinya. Sekarang kami serahkan kepada para pemirsa, siapa yang harus kita ikuti? Apakah sosok semacam Ibn Salah atau gerombolan yang tidak jelas? Bertawassul ke kubur Nabi juga diajarkan dan diperintahkan oleh istri Nabi, sebagaimana dinukil dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Musnad Ad-Darimi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang ditahqiq oleh Husain Salim Asad Ad-Darani, yang diterbitkan oleh Darul Mughni, cetakan pertama tahun 2000, halaman 227. Bab alangkah besarnya penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi setelah wafat. Telah menceritakan kepada kami Abul Jauza bahwa Aus bin Abdullah berkata, penduduk Madinah mengalami kekeringan yang sangat, lalu mereka mengeluhkan kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, lihatlah oleh kalian kubur Nabi, jadikanlah di sana sebuah lubang yang bisa menembus ke langit sehingga tidak ada penutup antara makam Nabi dan langit. Maka mereka melakukannya. Setelah itu hujan pun turun sampai rumput-rumput tumbuh dan unta-unta menjadi gemuk dan dipenuhi oleh lemak-lemak. Maka tahun tersebut dinamakan dengan tahun kesuburan. Muhaqqiq berkata, para perawinya terpercaya dan hadis ini mauquf dari Aisyah. Dari nas ini, mengapa Aisyah tidak memerintahkan para sahabat untuk langsung berdoa kepada Allah? Atau karena beliau mengetahui bahwa doa itu akan dikabulkan ketika menyertakan kekasih Rabbul Alamin, tanpa disadari oleh ustadz cerdas ini bahwa dia telah menuduh Ummul Mukminin Aisyah mengajarkan kemusyrikan kepada orang lain. Tapi kami yakin ustadz semacam ini dan gerombolannya hanya mengutamakan gelar dan penampilan, namun sedikit sekali menguasai kitab-kitab ulama muslimin. Sekarang mari kita simak pernyataan dari guru besar ustadz cerdas ini, yaitu Al-Albani, tentang Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan tawasul. Dalam kitab At-Tawasul Anwa'uhu wa Ahkamuh, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2001, halaman 42. Al-Albani berkata, Imam Ahmad, yaitu bin Hambal, membolehkan bertawasul hanya pada sosok Rasulullah saja. Sedangkan selainnya seperti Imam Syaukani membolehkan bertawasul kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan selainnya dari para nabi alaihimussalam dan orang-orang soleh. Kami tegaskan, dan orang-orang soleh. Namun anehnya di sini Al-Albani dan Ustadz cerdas sebagai pengikutnya menentang imam besarnya yaitu Ahmad bin Hambal yang telah membolehkan tawasul pada Rasulullah. Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah yang hakiki, yaitu Muhammad bin Al-Munkadir, yang keilmuannya dengan Ustadz cerdas ini antara langit dan sumur. Namun sebelumnya kita akan bawakan biografi Al-Munkadir dalam pandangan Imam Az-Zahabi. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ketiga tahun 1982, halaman 353. Az-Zahabi berkata di dalam mengomentari biografi Ibn Munkadir, Muhammad bin Al-Munkadir, sampai pada kalimat seorang imam, penghafal hadis dan panutan. Dia adalah Syekhul Islam. Kami tegaskan, Syekhul Islam. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Al-Munkadir yang telah dipuji oleh Az-Zahabi. Pada halaman 358 sampai 359,
Suatu saat Ibn al-Munkadir duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ketika itu penyakit ebolinya kambuh, yaitu penyakit penyumbatan pada aliran darah. Lalu dia berdiri dan meletakkan pipinya ke kubur Nabi. Setelah itu dia kembali pulang. Hal yang dilakukannya itu dicela oleh orang-orang. Kemudian dia berkata, "Aku telah ditimpa sesuatu yang berbahaya. Jika sedang kambuh, aku mencari pertolongan dari kubur Nabi SAW. Kami tegaskan, aku mencari pertolongan dari kubur Nabi." Apakah berani Ustadz cerdas ini mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn al-Munkadir telah melakukan kemusyrikan karena telah mencari pertolongan ke kubur Nabi? Sudah sangat jelas bagi para pemirsa bahwa Ustadz cerdas ini hanya ingat satu riwayat tapi lupa 1000 riwayat. Berikut ini kami sebutkan pula penilaian ulama Ahlus Sunnah yang lain tentang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, yaitu pernyataan Imam Ar-Ramli. Agar para pemirsa yakin dan mantap, tidak ada salahnya kita melihat bagaimana biografi beliau. Dalam kitab Syajaratuz Zahab karya Ibn Imad, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hambali, jilid 10 yang ditahqiq oleh Mahmud Al-Arnaud, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 1993, halaman 525. Dalam mengomentari biografi Imam Ar-Ramli, Ibn Imad berkata, Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari yang bermazhab Asy-Syafi'i. Dia adalah seorang imam, alim ulama, Syekhul Islam. Kami tegaskan, Ar-Ramli adalah seorang imam dan Syekhul Islam. Setelah kita mengetahui posisi dan kedudukan Imam Ar-Ramli, mari kita simak pernyataan beliau di dalam kitab Fatawa Ar-Ramli yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2012, halaman 740. Imam Ar-Ramli ditanya tentang hal yang dialami orang awam dari perkataan mereka ketika ditimpa musibah. Wahai Syekh atau wahai Rasulullah dan semisalnya, dari permintaan tolong kepada para nabi, rasul, aulia, ulama, dan orang-orang soleh. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Dan apakah para nabi, rasul, aulia, orang-orang soleh, dan ulama dapat dimintai pertolongan setelah mereka wafat? Dan pendapat apa yang lebih dipakai dalam hal tersebut? Imam Ar-Ramli menjawab, sesungguhnya meminta pertolongan kepada para nabi, rasul, aulia, ulama, dan orang-orang soleh adalah diperbolehkan. Kami tegaskan, diperbolehkan. Dan bagi para rasul, nabi, aulia, dan orang-orang soleh dapat dimintai pertolongan setelah mereka wafat. Kami tegaskan, dapat dimintai pertolongan setelah mereka wafat, karena mukjizat para nabi dan kekeramatan para wali tidaklah terputus. Kami tegaskan, tidaklah terputus dengan kematian mereka. Namun tetap saja tanpa ada keraguan di hadapan Ustadz cerdas dan gerombolannya, Imam Ar-Ramli masuk ke dalam daftar orang-orang yang musyrik karena telah membolehkan tawasul kepada yang sudah wafat. Ulama Ahlus Sunnah yang akan mendapat titel musyrik berikutnya dalam pandangan kelompok Ustadz cerdas adalah Ibn Hibban. Seperti biasa, kami akan perkenalkan lebih dahulu siapa beliau dalam pandangan ulama muslimin. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, jilid 16, halaman 92. Az-Zahabi berkata, Ibn Hibban adalah seorang imam. Kami tegaskan, seorang imam, alim ulama, penghafal, dan pakar hadis. Guru besar di negeri Khurasan, bernama Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad. Setelah kita mengetahui bagaimana posisi dan kedudukan Ibn Hibban, mari kita simak apa yang telah beliau lakukan di hadapan kubur Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Dalam kitab As-Siqat, karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Dairatul Ma'arif Al-Utsmaniyah, cetakan pertama tahun 1973, halaman 457.
Ibn Hibban berkata, aku telah menziarahi makam Imam Ali Ar-Ridha beberapa kali. Tidak ada kesulitan apapun yang aku rasakan. Saat itu aku, yaitu Ibn Hibban, berada di kota Tus. Kemudian aku menziarahi makam atau kubur Imam Ali Ar-Ridha. Dan aku berdoa kepada Allah di hadapan makam atau kubur Imam Ali Ar-Ridha, agar Allah menghilangkan kesulitan itu dariku. Melainkan Allah mengabulkanku. Maka hilanglah kesulitan itu dariku. Hal ini telah aku lakukan berkali-kali dan selalu aku temukan demikian. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan mencintai Al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ibn Hibban telah menjadikan Imam Ridha sebagai wasilah ketika mendapatkan kesulitan, padahal beliau telah wafat. Sekarang mari kita lihat ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Al-Hasan bin Ibrahim Al-Khalal, di mana beliau adalah sahabat Imam Ahmad bin Hambal. Sebagaimana biografinya disebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 228. Al-Baghdadi berkata tentang biografi Al-Hasan bin Ibrahim bin Taubah Abu Ali Al-Khalal sampai kalimat adalah sahabat Imam Ahmad bin Hambal. Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh beliau ketika menziarahi kubur Imam Musa Al-Kazim. Dalam kitab yang sama, jilid 1, halaman 442, Al-Ghadi berkata, aku mendengar Al-Hasan bin Ibrahim Abu Ali Al-Khalal berkata, kapan saja aku ditimpa permasalahan atau kesulitan, maka aku datangi kubur Musa bin Ja'far. Lalu aku bertawasul dengan beliau alaihissalam. Kami tegaskan, aku bertawasul dengan beliau, melainkan Allah memudahkan untukku apa yang aku inginkan. Di hadapan ustadz cerdas dan rombongannya bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Khalal adalah kemusyrikan. Atau bisa jadi ustadz cerdas ini tidak pernah membaca apa yang terjadi pada Al-Khalal ketika ditimpa kesulitan. Tawasul ke kubur orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia juga dilakukan oleh ulama besar Ahlus Sunnah lainnya, yaitu Ibn Al-Jauzi. Namun sebelumnya, mari kita simak biografi Ibn Al-Jauzi sehingga kita dapat mengetahui nilai keilmuan yang beliau miliki. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, jilid 21, halaman 365, Az-Zahabi berkata, Abul Faraj Ibn Al-Jauzi adalah seorang syekh, imam, alim ulama, penghafal hadis, ahli tafsir, Syekhul Islam. Kami tegaskan, Syekhul Islam yang dibanggakan di negeri Irak. Namanya Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Setelah kita mengetahui bagaimana posisi dan kedudukan Ibn Al-Jauzi, mari kita simak apa yang telah beliau lakukan. Dalam kitab Saidul Khatir, karya Ibn Al-Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1992, halaman 78. Ibnul Jauzi Al-Hambali berkata, kegundahanku karena rasa sakit telah meluap dan aku tidak mampu dalam mengobati diriku. Maka aku memohon perlindungan ke kubur-kubur orang soleh. Kami tegaskan, aku memohon perlindungan ke kubur-kubur orang soleh dan aku bertawasul demi kesembuhanku. Di sini Ibn Al-Jauzi sebagai ulama besar mazhab Hambali telah memohon perlindungan ke kubur orang-orang soleh. Apakah ustadz cerdas dan gerombolannya berani mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Al-Jauzi bukan Ahlus Sunnah? Masih banyak lagi para ulama besar yang membolehkan meminta kepada Allah melalui orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang mana kedudukan mereka tidak pernah ditoleh sedikit pun oleh kelompok Wahabi yang merasa memiliki
memiliki agama. Jadi kesimpulannya adalah daftar orang-orang musyrik sementara dalam pandangan kelompok tidak jelas ini adalah As-Samhudi, Ibn Salah, Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Al-Munkadir, Imam Ar-Ramli, Ibn Hibban, Al-Khallal, dan Ibn Al-Jauzi. Pesan kami terakhir kepada para pemirsa untuk selalu datang dan menziarahi kuburan para wali dan meminta kepada Allah melalui mereka agar hajat tersebut dikabulkan sebagaimana yang telah dialami dan dipraktekkan oleh para tokoh ulama terdahulu. Dan jangan dengarkan ocehan-ocehan makhluk yang tidak berilmu, karena apa yang gerombolan Wahabi miliki tidak dapat dibandingkan dengan ulama terdahulu yang telah membolehkan tawassul dan istighosah.